البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yaitu dari Sahih Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, masih di kitab shalah bab yang ke-10, bab sholatul jamaah wal imamah, bab salat berjamaah dan imamah. Sebutkan yang paling pantas untuk menjadi imam, yang paling banyak hafalannya. Kalau kemudian mereka sama, ya yang paling tua, yang demikian disebutkan. Kemudian juga disebutkan oleh beliau bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah beliau sholat di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun memindahkan dia di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi memindahkan dia di samping beliau. Maka jelas di sini seseorang apabila cuma 2 orang, maka makmumnya di sebelah kanan imam dan sejajar, ya sejajar. Kemudian berikutnya hadis yang ke-19, yaitu hadis yang ke-386 di buku ini. Wan Anas, dari Anas Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sholat Rasulullah SAW beliau sholat ya, faqumtu ana, maka berdiri aku. Ini Anas Malik beliau berdiri. Ini beberapa orang, lebih dari 2 orang. Wa yatimun, demikian juga yatim khalfahu, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Anas demikian juga yatim. Yatim ini disebutkan oleh Imam Sunani Dumairah. Wa wajadu Husain bin Abdullah bin Dumairah. Ini adalah kakeknya Husain bin Abdullah bin Dumairah. Ya itu. Jadi aku demikian juga Dumairah di belakang Nabi. Wa Ummu Sulaim khalfana. Ini perempuan ini ya. Dan Ummu Sulaim ya di belakang kami. Jadi tidak sama shafnya laki-laki dan perempuan. Perempuan di belakang. Ini tata cara ketika sholat berjamaah. Imam, kemudian belakangnya makmum laki-laki, kemudian di belakangnya lagi makmum perempuan, tidak bercampur. Ya demikian. Mudah-mudahan hadis Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Walau tu Bukhari ini lafadznya Imam Bukhari. Ummu Sulaim disebutkan namanya adalah Ummu Anas, ini ibunya Anas, namanya adalah Mulaikah. Namanya Mulaikah. Walau tu Bukhari ini lafadznya Imam Bukhari tadi. Mudah-mudahan hadis Bukhari Imam Muslim. Bukan Imam Sunani adalah hadis ala sihatil jamaah bin nafl. Hadis ini menunjukkan bolehnya sahnya salat berjamaah ketika sholat sunnah. Sholat sunnah ini ya, berjamaah boleh. Nah itu. Wala sihati sholat li ta'lim, dan sahnya sholat untuk mengajarkan. Ya, sholat sekalian mengajari bagaimana tata sholat. Di sini ada beberapa permasalahan tentang hadis Ibnu Abbas setelah lewat, bahwa kalau makmumnya cuma 1, maka di samping kanan imam, yaitu bihidai sawa, sejajar. Kadang orang awam itu di belakang, ya enggak? Di belakang sendiri. Ya ini seperti sholat berjamaah, 2 orang, 1 di depan, 1 di belakang. Ini kurang tepat. Bahkan hidai sampingnya. Bahwa katanya dari ijma', sepakat para ulama. Bagaimana kalau di sebelah kiri imam, makmumnya bagaimana? Sah enggak? Sah, ya menurut sumber ulama, tapi dia mau menyelisih sunnah. Kemudian bagaimana kalau 2 orang? Ya. Ya kalau makmumnya 2 orang ya di belakang. Ya itu jelas. Kemudian juga disebutkan perempuan bagaimana? Ya, ini di belakang makmum laki-laki. Kemudian bagaimana apabila dia sholatnya di belakang, ya makmumnya di belakang, makmumnya di depan dari imam. Sebutkan kalau ada keperluan yang sangat umpamanya, ya karena hajat. Jadi sebutkan di sini Ibnu Taimiyah belum berpendapat tidak mengapa, karena ada keperluan sekali. Benar kan tetap makmum itu di belakang imam. Berikutnya yang disebutkan sekarang permasalahan seseorang yang dia itu sholat bagaimana kalau kemudian ya dia mendatangi imam, imamnya dalam keadaan rukuk nih, bagaimana ini? Apakah dianggap 1 rakaat atau tidak?
Qala al-Mu'talah wa Nabi Bakrah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ya. Anahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya beliau berhenti ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa warraqiun, dalam keadaan rukuk. Dalam keadaan Nabi sudah rukuk ini, mengimami manusia, Nabi dalam keadaan rukuk. Faraka'a qabla ayyasila ila shaf. Maka Abu Bakrah ini beliau rukuk sebelum sampai di shaf ini. Ya umpamanya depan pintu masjid itu langsung dia rukuk. Ya, gitu. Kemudian langsung sambil berjalan menuju shaf. Jadi dia rukuknya itu di depan pintu umpamanya, kemudian dia menuju shaf, itu lakukan rukuk. Ini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zadaqallah hirsan." Semoga Allah menambah engkau semangat, kesungguhan. Ini kan menunjukkan kesungguhannya Abu Bakar kan itu, tidak ingin tertinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Wala ta'ud, dan jangan engkau ulangi. Ini yang paling mudah dipahami itu sudah. Jangan kamu ulangi sudah. Ada beberapa lafaz ya, tu'id dan sebagainya, misalnya yang paling jelas. Jangan kau ulangi. Rawal Bukhari meriwayatkan Imam Bukhari wa ta'ala wa zada Abu Dawud beliau menambahkan fi dalamnya faraka'a duna shaf. Maka Abu Bakrah ini beliau rukuk sebelum masuk shaf. Rukuk dulu berjalan. Tsumma masya ila shaf, kemudian berjalan menuju shaf. Ini kan sungguh-sungguh yang bersemangatan itu. Sahih inilah tambahan ini. Yaitu. Kemudian ada lagi riwayat ya. Ya ini saja. Ini sebuah dari sini terjadi perselisihan para ulama tentang seseorang mendapati imam rukuk. Ya. Apakah dianggap satu rakaat? Imam ini sekarang sudah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian Allahu Akbar rukuk. Kemudian kita ya, anak-anak sering itu ngobrol. Ya, kemudian ketika imam sudah selesai membaca surat Allahu Akbar rukuk, langsung kejar-kejaran menuju shaf. Ya, seperti kisahnya ini. Ini jadi perselisihan, apakah dianggap satu rakaat atau tidak? Ya, perselisihan yang besar di antara para ulama. Kalau dhahir hadis memang seakan-akan ya, dhahir hadis seakan-akan dianggap kan itu. Tapi tidak ada di situ kejelasan yang sangat. Sampai sebenarnya mengatakan sahihuhu ya ghairu sharih. Yang sahih seperti hadis tadi tidak jelas, tidak menjelaskan hukumnya bagaimana, dianggap atau enggak, dihitung satu rakaat atau enggak. Ya, hadis-hadis yang sahih tidak memberikan kesimpulan. Ada kemungkinan ini dan itu. Sedangkan hadis yang dhaif ya wa sharihu baru sahih. Dan yang jelas memberikan hukum sayangnya tidak sahih. Nah, lalu bagaimana ini masalah ini? Khilaf. Untuk amannya oleh alam ya tidak usah dianggap satu rakaat. Ya itu. Walaupun seperti Ibnu Taimiyah belum berpendapat ya anggap satu rakaat. Yaitu karena di sana ada hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihil Kitab. Hadis Ubadah bin Samit, tidak ada salat orang yang tidak baca Al-Fatihah itu. Dia kan enggak baca Al-Fatihah. Sebenarnya mengatakan, lihat ini Abu Bakrah. Ya, Nabi tidak mengatakan jangan Nabi tidak mengatakan ulangi salatmu. Tadi kurang. Enggak. Ya, kita katakan enggak ada penjelasan. Kita enggak tahu Nabi bilang apa atau ada tambahan atau enggak. Yang jelas Nabi cuma mengatakan jangan kamu ulangi. Semoga Allah menambah kamu semangat. Ya itu. Sebagian pendapat para ulama anha tu'at rakaat, sebagian pendapat itu dianggap satu rakaat. Ya demikian. Ini sebagai banyak dari ulama ilmi. Ya. Inna lam yukhalif bidzalika ahadan min ahli Islam. Muhammad sering mengatakan sesungguhnya tidak ada yang menyelisih seorang pun dari ahli Islam. Sebenarnya mengatakan demikian. Muhammad sama demikian. Ya. Kemudian di situ ada pendapat yang kedua, qalusani anha la tu'at rakaah, tidak dianggap ya rakaat. Ini berarti Imam Bukhari, Ibnu Huzaimah dan sebagainya. Ya. Sudah ada hadis tadi kita sebutkan, hadis Ubadah, la salata liman lam yaqra bi Fatihil Kitab, tidak ada salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu di perselisihan. Kita tolong milih itu atau yang mana? Ya itu. Ulah ya. Kalau ingin aman, tinggalkan yang ragu-ragu ya tidak usah dianggap satu rakaat. Tapi kalau menganggap itu satu rakaat ya kita
ya memaklumi itu permasalahan istihadiah itu. Karena tuhir hadisnya seakan-akan Nabi tidak memerintahkan beliau untuk mengulangi tadi. Ya ulang demikian. Kemudian juga disebutkan yang mendapati rukuk itu sudah tumakninah, ya gitu. Kalau belum tumakninah ya enggak dianggap itu. Ya sepakat itu, ya demikian. Kemudian juga rukuk sebelum masuk shaf, alam, ya Nabi mengatakan la ta'ud, jangan kau ulangi, tidak boleh untuk kemudian ya sebelum masuk shaf kok sudah rukuk sambil berjalan kan itu. Kemudian berikutnya tentang permasalahan seseorang yang sholat di belakang shaf sendirian nih, bagaimana? Qala rahimahullah taala hadis yang ke-21 wa Wabisa bin Ma'bad, dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Sahih ini ya. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, beliau melihat seorang laki-laki yusolli khalfa shaf, salat di belakang shaf, wahdahu, sendirian di belakang shaf ini. Fa amarahu ayyu'ida, maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya diulangi, ulangi salatnya. Jelas sekali masalah ini, berarti kalau salat sendirian di belakang shaf jangan. Ya, suruh mengulangi salatnya itu. Sahih ini. Rawahu Ahmad, meriwayatkan Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa Sahih Ibnu Hibban mensahihkan. Sahih. Udah tambahan walahu an Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di sini Ibnu Hibban. Dan oleh Ibnu Hibban dari sahabat Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Sebutkan yang benar adalah Ali bin Saiban radhiyallahu anhu. Kan itu. Ya. Hadisnya sebutkan ala salata lil munfarid khalfa shaf. Tidak ada salat untuk orang yang sendirian di belakang shaf. Di sini ada rawi namanya Abdurrahman bin Ali bin Saiban. Ya, anaknya sahabat ini ya, majhul, seorang tabi'in, majhul, tidak diketahui keadaannya. Tapi menguatkan tadi yang sudah kita baca. Ya, oleh karena itu menunjukkan tidak sah salat di belakang shaf sendirian. Wa zada Tabrani, Imam Tabrani belum menambahkan. Nah, ini dhaif ini. Ya, sebutkan di situ ada Bishr bin Ibrahim, dhaifun jiddan, lemah sekali, dhaif. Gimana nih kalau kita umpamanya sudah penuh shaf yang pertama, kita sendirian di shaf yang kedua. Nah, di sini sebenarnya sebagai apa? Sebagai jawaban, tapi dhaif sayangnya. Apa itu? Wa zada Tabrani, Imam Tabrani belum menambahkan fi hadis wa bi di hadisnya wa bi radhiyallahu anhu, alla dakhalta mahum. Kenapa engkau tidak masuk bersama dengan mereka? Nyesel. Maksudnya masuk shaf depan sudah penuh, masuk aja di shaf awal. Berdesak-desakan. Au istararta rajulan, atau engkau menarik shaf awal, satu orang ditarik ke belakang. Ya, istararta rajulan, engkau tarik orang yang depan ya untuk mundur ke belakang. Ini kan penyelesaian juga kan, tapi di sini dhaif sekali. Dan tidak sepantasnya kemudian kita sendirian datang di shaf yang belakang, kemudian kita tarik depan ke belakang. Nah, itu tidak sepantasnya. Demikian juga kita kemudian sudah penuh ini, kemudian kita masuk berdesak-desakan juga tidak bagus. Maka dibicarakan para ulama bagaimana sholat sendirian di belakang shaf tidak sah, ya, tidak sah. Bagaimana kalau kemudian terpaksa sekali tidak bisa maju dan tidak mau menarik yang di depan, kan tidak mungkin kan itu. Maka disebutkan menunggu sampai selesai atau menunggu jamaah yang ada. Itu sudah aman. Ya, walaupun saya belum berpendapat kalau terpaksa tidak mengapa. Tapi lebih aman kita menunggu orang atau kita sholat sendiri. Atau cari tempat, atau disebutkan yaitu di samping imam kalau tidak membahayakan yang lainnya. Samping imam boleh. Belum pernah kan ketika ya Ustaz Ilham Projo itu datang sudah penuh, masya Allah. Kemudian apa? Sholat di samping kita, imam. Ya itu. Karena sudah penuh. Nah, dari situ, masya Allah, kemudian ada Ewano, ada Talim Semarang penuh. Khususnya penuh, akhirnya diberikan bantuan, masya Allah. Tanpa menggunakan proposal, ya, dan sebagainya. Yang sebenarnya demikian. Ya, jadi apabila kemudian sudah penuh, ya nunggu sampai selesai. Ulah alam demikian. Sampai di sini, sudah juga sudah ada.